Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Zahraul Badiah. Saya di sini akan menjelaskan periodisasi sejarah pendidikan Islam di Indonesia. Yang pertama yaitu sejarah masuknya Islam di Nusantara. Ada beberapa teori yang menyebabkan masuknya Islam di Nusantara. Yang pertama yaitu teori Makkah, yang kedua teori Gujarat, yang ketiga teori Persia, yang keempat teori Cina. Yang pertama yaitu teori Makkah. Islam masuk pertama kali dibawakan oleh keturunan dari Bani Umayyah yang datang di pesisir pantai Sumatera dan mendirikan kampung di sana. Yang kedua yaitu teori Gujarat dibawakan oleh orang India. Dan yang ketiga yaitu teori Persia yang dibawakan oleh Persia langsung ke Indonesia. Ajaran Islam di Mekah dibawakan ke Persia dan orang Persia membawakannya ke Indonesia. Yang terakhir yaitu teori Cina. Beranggapan bahwa Islam yang ada di Indonesia bersumber dari Cina, dari Mekah ke Cina, dan ada tokoh dari Cina lalu membawakannya ke Indonesia. Selanjutnya yaitu sistem pendidikan yang ada di Sumatera dan Jawa. Yang pertama yaitu di Sumatera. Kerajaan Islam yang pertama kali di Sumatera yaitu Kerajaan Perlak, berdiri pada 9 Masehi. Selanjutnya yaitu setelah Kerajaan Perlak berdiri, Kerajaan Samudra Pasai berdiri pada abad ke-11 Masehi. Dan selanjutnya yaitu Kerajaan Aceh Darussalam berdiri pada 15 Masehi. Selanjutnya yaitu pada kerajaan di Jawa. Yang pertama yaitu berdirinya kerajaan Islam di Jawa bersamaan dengan runtuhnya kerajaan Majapahit dan munculnya Wali Songo. Kerajaan pertama kali yang muncul yaitu Kerajaan Demak pada abad ke-15 Masehi. Materi yang diajarkan yaitu tentang ketauhidan dan baca tulis Al-Quran, tetapi sifatnya masih tradisional dari tempat yang satu ke tempat yang lain. Sistem pelaksanaan pendidikan dan pengajaran agama Islam di Demak mempunyai kemiripan dengan yang dilaksanakan di Aceh, yaitu dengan mendirikan masjid di tempat-tempat yang menjadi sentral di suatu daerah. Di masjid ini mengajarkan pendidikan agama di bawah pimpinan seorang badal untuk menjadi seorang guru. Yang kedua yaitu sistem pendidikan pada masa kerajaan Islam di Mataram. Kerajaan Demak tidak bertahan lama. Pada tahun 1568 Masehi terjadi perpindahan kekuasaan dari Demak ke Pajang. Meskipun demikian, perpindahan ini tidak menyebabkan terjadinya perubahan yang berarti terhadap sistem pendidikan dan pengajaran Islam yang telah berjalan. Pada zaman Kerajaan Mataram, pendidikan mendapat perhatian sedemikian rupa sehingga seolah-olah tertanam semacam kesadaran akan pendidikan dan masyarakat saat itu. Meskipun tidak ada semacam undang-undang wajib belajar, anak-anak usia sekolah harus belajar di tempat-tempat pengajian di desanya atas kehendak orang tuanya masing-masing. Adapun cara yang dipergunakan untuk mengajar adalah dengan sistem sorokan, yaitu seorang demi seorang bagi murid-murid permulaan, dan dengan cara bendungan, dengan cara halakoh bagi pelajar yang sudah lama dan mendalami keilmuan.
Selanjutnya yaitu sistem pendidikan di Kalimantan, Maluku, dan Sulawesi. Selanjutnya di sistem pendidikan kerajaan Islam di Kalimantan. Di Kalimantan terdapat madrasah-madrasah yang mengajarkan agama dan pelajaran umum. Enung KR dan Fendi Hikmawati menyebutkan beberapa madrasah, yaitu yang pertama pesantren atau madrasah di Kalimantan Barat yang bernama Madrasatun Najah wal Fatah. Yang kedua yaitu sekolah menengah Islam. Yang ketiga Madrasah Normal Islam Ana Untai. Yang keempat Perkumpulan Ikatan Madrasah-Madrasah Islam. Semua kerajaan tersebut menggunakan sistem lama atau sering disebut dengan sistem tradisional. Bentuknya masih dalam model lembaga yang sederhana dan isinya pun masih berkutat dalam bidang keagamaan Islam, yaitu tentang tauhid, baca tulis Al-Quran, dan hukum-hukum individu dengan Tuhannya. Selanjutnya yaitu sistem pendidikan kerajaan Islam di Maluku. Islam masuk di Maluku dibawa oleh para mubalik dari sejak zaman Sunan Giri dan dari Malaka. Raja Maluku yang pertama masuk Islam adalah Sultan Ternate bernama marhum pada tahun 1465 sampai 1486 Masehi atas pengaruh Maulana Husain, saudagar dari Jawa. Raja Maluku yang terkenal di bidang pendidikan dan dakwah Islam adalah Sultan Zainuddin Abidin pada tahun 1486 sampai 1500 Masehi. Selanjutnya yaitu sistem pendidikan kerajaan Islam di Sulawesi. Di Sulawesi, sistem pendidikannya tidak jauh beda dengan tempat-tempat yang lain, yaitu menggunakan sistem lama. Bentuknya berupa lembaga madrasah, tetapi masih sangat sederhana. Isinya pun hanya belajar tentang menulis dan membaca Al-Quran. Hukum tentang kesucian individu dalam menghadap Tuhannya. Selanjutnya yaitu pada abad ke-16 Masehi, penjajahan Belanda. Kedatangan Belanda ke Indonesia pada mulanya untuk tujuan berdagang dan kemakmuran para pengusaha dan negaranya. Namun, setelah mereka mendapatkan keuntungan yang berlimpah, dilanjutkan dengan tujuan politik dan misionaris Kristen, yakni menguasai pemerintahan Indonesia dan serta menyebarkan agama Kristen. Penjajahan Belanda di Indonesia berlangsung selama 350 tahun yang dapat dibagi ke dalam dua periode. Periode pertama yaitu peristiwa yang dimulai dengan mendaratnya kapal dagang pada tahun 1595 yang dipimpin oleh Cornelis de Houtman hingga tahun 1824. Pada periode pertama ini Belanda belum sepenuhnya dapat menguasai Indonesia, mengingat kondisi di masing-masing wilayah Indonesia tidaklah sama. Ada wilayah yang mudah dikuasai Belanda, yaitu wilayah yang keislamannya belum kuat, dan ada wilayah yang sukar dikuasai Belanda, yaitu wilayah yang keislamannya sudah kuat. Pada periode kedua yaitu penjajahan yang sepenuhnya, yaitu sejak terbunuhnya Pangeran Diponegoro dalam Perang Diponegoro pada tahun 1825 sampai dengan tahun 1942. Dibandingkan dengan negara penjajah lainnya seperti Inggris dan Prancis, penjajah Belanda termasuk yang paling kejam terhadap rakyat jajahannya. Di samping memeruk dan memeras hasil bumi Nusantara, Belanda juga memperbudak
dan memperbodoh bangsa Indonesia dengan cara membiarkan bangsa Indonesia hidup dalam kebodohan dan kemiskinan. Perhatian Belanda kepada rakyat jajahannya dalam bidang pendidikan dilakukan pada masa akhir penjajahan, yaitu setelah mereka mendapatkan tekanan dari dunia internasional dan dilaksanakannya politik balas budi. Kebijakan Belanda dalam bidang pendidikan untuk rakyat Indonesia sangat diskriminatif, baik dari segi kualitas, sarana prasarana, tujuan, pembiayaan, dan kelanjutan studi. Belanda memberikan pendidikan yang tidak mutu kepada rakyat Indonesia dengan tujuan agar rakyat Indonesia dapat membaca dan menulis untuk mematuhi peraturan yang dibuat oleh Belanda, serta untuk menjadi tenaga rendahan pemerintah Belanda. Selanjutnya yaitu pada masa penjajahan Jepang. Kedatangan Jepang ke Indonesia ditujukan untuk mendapatkan dukungan politik, sumber daya manusia, dan logistik yang dibutuhkan untuk modal perang dalam rangka menghadapi tentara sekutu. Tujuan ini dapat dinilai tidak berhasil karena Jepang sebelum mendapatkan hasil yang ingin dicapai sudah harus kembali ke negaranya yang pada saat itu sedang diinvasi oleh Amerika dan sekutunya. Jepang harus kembali mempertahankan negaranya sehingga tidak berkesempatan untuk meneruskan penjajahannya atas Indonesia. Masuknya Jepang ke Indonesia dinilai tidak mengalami kesukaran karena selain Jepang telah mempelajari karakter masyarakat Indonesia serta agama yang dianutnya, Jepang juga menggunakan pendekatan yang akomodatif dan bersahabat dengan memberikan berbagai kelonggaran dan peluang bagi masyarakat Indonesia pada umumnya dan umat Islam khususnya. Keadaan sistem pendidikan Islam di zaman Jepang masih sama dengan keadaan sistem pendidikan Islam di zaman Belanda. Yang menjadi pembeda yaitu pendidikan Islam di zaman Jepang jauh lebih leluasa dalam kiprahnya dibandingkan dengan kiprah pendidikan Islam di zaman Belanda. Di samping mendatangkan berbagai hal yang merugikan umat Islam, Jepang juga telah memberikan berbagai pengalaman dalam berorganisasi, militer, dan lainnya yang amat berguna bagi kemajuan umat Islam di masa selanjutnya. Selanjutnya yaitu Orde Lama. Bahwa keadaan pendidikan Islam pada masa pemerintahan Orde Lama sudah jauh berbeda dengan keadaan pendidikan Islam pada zaman penjajahan Belanda dan Jepang. Pendidikan Islam yang di zaman Orde Lama sudah tidak dimarginalkan lagi sebagaimana yang ada pada zaman penjajahan Belanda dan Jepang. Pendidikan Islam tidak hanya diajarkan di madrasah dan pesantren saja, melainkan sudah pula diajarkan atau dimasukkan dan diajarkan di sekolah umum yang didasarkan pada surat keputusan bersama antara pemerintahan agama dan pemerintahan pendidikan, pengajaran, dan kebudayaan. Keberadaan pendidikan agama pada sekolah umum sebagaimana tersebut dalam pelaksanaannya masih menimbulkan kesan diskriminatif. Pendidikan agama di sekolah umum masih dianggap seperti barang yang asing yang dititipkan, dan pihak menyelenggarakan pendidikan umum menganggap pendidikan agama sebagai bukan tugasnya dan terasa sebagai beban yang memberatkan.
Untuk menghilangkan kesan diskriminatif tersebut, maka muncul gagasan dan pemikiran dari elit politik penguasa untuk memasukkan urusan pendidikan agama yang selama ini ada di Kementerian Agama, diserahkan pembinaan dan pengembangannya kepada Kementerian PP dan K. Namun, upaya ini tidak berhasil dilaksanakan, dan sebagai jalan keluarnya, maka pada tahun 1950, antara Kementerian Agama dan Kementerian PP dan K membuat surat keputusan bersama yang isinya sebagaimana telah disebutkan di atas tadi. Pada masa Orde Lama, lembaga-lembaga pendidikan Islam yang telah ada sebelumnya seperti madrasah dan pesantren mengalami perkembangan yang pesat. Selain itu, pada zaman Orde Lama juga telah lahir lembaga-lembaga pendidikan Islam yang baru, yang sebelumnya tidak ada, seperti pendidikan guru agama, pendidikan hakim Islam negeri, madrasah wajib besar, madrasah wajib belajar, dan sebagainya. Kebijakan pemerintah Orde Lama dalam bidang pendidikan Islam secara umum sudah ada, namun dalam batas yang minimal dan belum menggembirakan. Hal ini disebabkan karena masih ada kendala yang menyita perhatian pemerintah Orde Lama. Kendala tersebut yaitu adanya perang mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia yang menguras tenaga, waktu, pikiran, harta benda, dan nyawa. Adanya wilayah Indonesia yang belum terintegrasi sepenuhnya ke pangkuan Ibu Pertiwi, seperti mengintegrasikan Irian Jaya, dan adanya sebagian elit Muslim yang berseberangan dengan pemerintahan yang menyebabkan terjadinya ketegangan dan konflik yang selanjutnya menghalangi perhatian pemerintahan terhadap pendidikan Islam. Selanjutnya yaitu pada masa Orde Baru. Berdirinya Orde Baru merupakan kritik dan perbaikan atas kekeliruan yang mendasar yang dilakukan oleh pemerintah Orde Lama. Sejalan dengan permasalahan yang ada pada Orde Lama, pemerintahan Orde Baru memusatkan perhatian utamanya pada pembangunan ekonomi yang didukung oleh stabilitas nasional dengan menggunakan pendekatan sentralistik dan monoloyalitas yang ditopang oleh 3 pilar utama, yaitu pemerintah atau birokrasi, angkatan bersenjata, dan kaum konglomerat. Kemajuan pendidikan Islam di zaman Orde Baru dikarenakan karena adanya hubungan yang harmonis antara umat Islam dengan pemerintah, pertumbuhan ekonomi nasional yang tinggi, serta stabilitas nasional yang terkendali. Keadaan ini terjadi pada 16 tahun kedua dari masa pemerintahan Orde Baru yang berlangsung lebih kurang 32 tahun. Hubungan yang baik antara pemerintah Orde Baru dengan umat Islam pada 16 tahun terakhir tersebut telah memiliki pengaruh yang luar biasa bagi umat Islam. Bukan hanya pada sektor pendidikan Islam saja, melainkan juga pada sektor-sektor lainnya, yakni sektor peran politik umat Islam, peradilan agama, penerbitan, kebudayaan, dan ekonomi. Selanjutnya yaitu pada saat reformasi. Pemerintahan di era reformasi lahir sebagai koreksi, perbaikan, dan penyempurnaan atas berbagai kelemahan kebijakan pemerintahan Orde Baru yang dilakukan secara menyeluruh, yang meliputi bidang politik, pertahanan keamanan, ekonomi, sosial, budaya, agama, pendidikan, kesehatan, dan lingkungan. Pemerintahan di era reformasi telah melahirkan sejumlah kebijakan
yang strategis dalam bidang pendidikan yang pengaruhnya langsung dapat dirasakan oleh masyarakat. Adapun berbagai kebijakan pemerintahan era reformasi dalam bidang pendidikan tersebut berlaku bukan hanya bagi sekolah umum yang bernaung di bawah Kementerian Pendidikan Nasional saja, melainkan juga berlaku bagi madrasah dan perguruan tinggi agama yang bernaung di bawah Kementerian Agama. Dengan demikian, kesan dikotomis antara pendidikan agama dan pendidikan umum dan kesan perlakuan diskriminasi pemerintahan terhadap pendidikan agama sudah tidak tampak lagi. Pemerintahan era reformasi telah mengintegrasikan pendidikan agama ke dalam sistem pendidikan nasional, baik dari segi payung hukum atau perundang-undangan, anggaran, sumber daya manusia, dan lain sebagainya. Upaya integrasi dalam rangka menghilangkan kesan dikotomis dan diskriminatif tersebut sudah tidak tampak lagi. Selanjutnya yaitu pada masa madrasah diniyah. Pada masa madrasah diniyah adalah Madrasah diniyah adalah suatu lembaga pendidikan non-formal yang mengajarkan tentang nilai-nilai keislaman. Madrasah diniyah didirikan oleh Ustadz Zainuddin Labai El-Junusi dan Ibu Rahma El-Junusi. Pertama kali didirikan pada tahun 1915 Masehi di Sumatera Barat. Perkembangan diniyah dibagi menjadi dua, yaitu perkembangan klasik dan perkembangan modern. Kenapa bisa dikatakan klasik? Karena belum diakui atau belum tercatat dalam sistem aturan negara. Dan kenapa juga bisa dikatakan modern? Karena memang lebih tersistem dan teratur dibandingkan yang sebelumnya. Di segi perkembangan tidak ada hambatan. Selanjutnya yaitu pendidikan Islam dalam Undang-Undang Sisdiknas. Pendidikan memiliki posisi penting dalam kehidupan manusia. Islam sebagai agama yang rahmatil lil alamin memberikan perhatian serius terhadap perkembangan pendidikan bagi keberlangsungan hidup manusia. Memiliki konsep pendidikan Islam yaitu tarbiyah, taklim, dan takdib, landasan pendidikan nasional yang berupa kepentingan penataan pendidikan nasional yang benar-benar berefleksi kehidupan bangsa. Maka sangat penting pendidikan nasional memiliki beberapa landasan yang filosofis, sosiologis, dan yuridis. Yang terakhir yaitu pendidikan tinggi agama Islam. Dalam pendidikan tinggi agama Islam mempunyai konsep yaitu mengarahkan kepada pendidikan iman dan takwa yang sejalan dari segi pengetahuan, keterampilan, dan spiritualisasinya. Selain itu, pendidikan perguruan tinggi Islam harus memberikan materi perkuliahan berbasis keagamaan dan ilmu umum atau sains. Pendidikan ini juga bertujuan untuk menghasilkan manusia yang kreatif dan kritis. Itu saja penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.